sebagian kalau untuk pemeriksaan neurologis kan udah banyak dibahas di skills lab ya, walaupun itu skills-nya ya teorinya mungkin bisa kalian baca pada modulnya ya. Jadi Ste nggak ngerti lah saya, kok hilang pula lagi. Kenapa hilang tulisan? Izin dok. Mungkin di-download dulu dok. Diapain? Di-download aja dulu dok. Tutup dulu? Di-download dok. Oh download. Oke. Ntar ya. Yuk. Ya dok. Mungkin di stop share dulu dok, biar muncul dia dok. Diganti share yang baru dok. Oke deh, makasih ya udah ngasih tahu. Ya dok. Yuk. Nah, jadi dalam menegakkan diagnosa kan kita harus melalui beberapa langkah ya. Yang pertama dan yang paling utama sebenarnya, makanya di skills lab itu history taking itu berulang-ulang dibuat karena itu sangat penting. Jadi dari history taking itu kita bisa memperoleh sekitar 80% dari kemungkinan diagnosa. Makanya lah history taking itu sangat penting. Kalau kita melakukan anamnesa, kita bisa melakukannya dengan dua cara. Kalau pasiennya tidak sadar, maka kita bisa menanyakan kepada anggota keluarganya atau alu anamnese. Sedangkan kalau pasiennya sadar dan kooperatif, kita bisa menanyakan langsung kepada pasiennya atau auto anamnese ya. Nah, setelah kita melakukan history taking ini, kalau kita sudah melakukannya dengan baik dan benar, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita sudah memperoleh sekitar 80% dari diagnosa, maka untuk pemeriksaan neurologisnya kita juga tidak akan mengalami kesulitan lagi. Jadi, untuk pemeriksaan neurologis kita sudah bisa terarah dengan apa yang kita tuju gitu. Misalnya kita udah tahu nih kira-kira diagnosanya apa, jadi tidak seluruh pemeriksaan neurologis itu harus kita lakukan. Kita sudah bisa memilih pemeriksaan neurologis mana yang mau kita lakukan.
Nah, setelah kita lakukan anamnese dan pemeriksaan neurologis, kita bisa mendapatkan diagnosa sementara. Diagnosa sementara ini bisa berupa diagnosa fungsional, diagnosa anatomi, diagnosa etiologi, baru kemudian diagnosa sementaranya apa. Itu semua bisa kita dapatkan kalau kita mempunyai dasar ilmu yang kuat. Jadi dari kita lakukan anamnese, kemudian kita lakukan pemeriksaan neurologis. Nah, kalau pemeriksaan neurologisnya kita memang baik dan benar kita melakukannya, kita bisa memperkirakan lokasi lesi itu tadi. Ya, jadi anatominya itu lokasinya di mana untuk diagnosa anatomi itu bisa kita perkirakan dari kita melakukan pemeriksaan neurologis ini. Nah, setelah kita dapat diagnosa sementara, barulah kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan ini bisa berupa laboratorium, lumbal fungsi, EEG, EMG, ataupun imaging, ya, radiologi, kemudian biopsi. Nah, pemeriksaan lanjutan ini kita lakukan sesuai dengan kemungkinan diagnosa yang kita tuju. Jadi kita tidak melakukannya semuanya, ya kan? Kita nih nujunya kira-kira diagnosanya apa. Baru kita lakukan pemeriksaan penunjangnya sesuai dengan diagnosa yang kita tuju. Jadi supaya membantu kita untuk mendapatkan diagnosa akhir, ya. Nah, pemeriksaan penunjang atau prosedur diagnostik yang bisa kita lakukan ini ya hampir sama seperti tadi, cuma ini lebih jelasnya saya tuliskan, bisa dibaca ya. Oke. Nah, salah satu dari pemeriksaan ini tadi adalah lumbal fungsi. Jadi lumbal fungsi di sini indikasinya yang utama adalah untuk kasus-kasus meningitis dan ensefalitis. Kemudian untuk membedakan perdarahan subarachnoid atau perdarahan intraserebral. Nah, dalam kasus untuk membedakan perdarahan subarachnoid ataupun intraserebral ini hampir tidak dilakukan lagi karena sudah adanya pemeriksaan imaging, ya kan, udah ada pemeriksaan CT scan ataupun MRI. Jadi kalau untuk membedakan perdarahan subarachnoid atau intraserebral ini, lumbal fungsi sudah hampir tidak dilakukan lagi. Nah, tetapi apabila tidak tersedia alat imaging, maka kita bisa melakukan lumbal fungsi untuk membedakan kedua jenis perdarahan ini. Jadi apabila kita mencurigai pasiennya perdarahan subarachnoid dan kalau memang benar itu, maka pada saat kita melakukan lumbal fungsi itu cairan liquornya akan kelihatan kemerahan, ya. Sementara kalau dia perdarahan intraserebral tuh cairan liquornya berwarna seperti biasa. Jadi gimana kita membedakan? Kan kalau kita lakukan lumbal fungsi ini kan tindakan invasif kan pasti ada perlukaan. Jadi gimana kita membedakan ini memang dia perdarahan subarachnoid ataukah ini adalah trauma karena kita tusuk. Nah, untuk membedakannya, kalau dia karena trauma kita tusuk, itu kan dalam beberapa saat pasti akan berhenti perdarahannya. Sedangkan kalau memang perdarahan subarachnoid, maka cairan liquornya akan tetap berwarna kemerahan. Kemudian untuk meningal karsinomatosis ini kita bisa ambil cairan liquornya, kemudian
Sebentar ya, Dek. Iya dok. Ya, maaf ya. Nah, kemudian untuk kita pada kemoterapi intratekal, kalau ada keganasan, kita bisa lakukan lumbal fungsi, kemudian dimasukkan zat kemoterapinya. Nah, yang satu lagi indikasinya adalah untuk drainase atau reduksi dari cairan liquor. Ini bisa kita lakukan pada pasien dengan hidrosefalus komunikans. Nah, yang satu lagi adalah untuk melihat respon terapi. Respon terapi ini untuk tadi kasus-kasus meningitis dan ensefalitis. Jadi untuk mengetahui gimana perkembangan si pasien, kita mau tahu untuk terapi selanjutnya itu bisa kita lakukan LP ulang. Jadi walaupun sebenarnya untuk kita menilai respon terapi ini kan kita juga bisa menilai dari perbaikan klinisnya. Jadi apabila sebenarnya perbaikan klinis sudah ada, berarti respon terapinya sih sudah baik. Cuma untuk lebih pastinya, kita boleh juga melakukan lumbal fungsi supaya lebih jelas. Nah, sedangkan untuk kasus ada masa pada spinal cord, ini bisa kita lakukan LP yang diikuti dengan myelografi supaya lebih jelas untuk melihat masa tersebut ya. Nah, kalau ada indikasi pasti ada kontraindikasi. Kontraindikasi dari lumbal fungsi itu salah satunya adalah kalau kita duga ada tanda-tanda peninggian tekanan intrakranial oleh karena SOL. SOL ini adalah space occupying lesion ya dia. Jadi bisa berupa apa aja, bisa abses, bisa darah, pokoknya suatu massa yang menempati ruang gitu ya, ruang di kranium ini. Jadi bisa tumor ya kan. Jadi kalau ada tanda-tanda peninggian tekanan intrakranial itu kita harus hati-hati karena kalau kita lakukan LP bisa terjadi herniasi. Nah, kemudian kontraindikasinya juga dengan adanya infeksi lokal. Jadi infeksi pada tempat tusukan kita untuk daerah yang mau kita LP itu ya. Itu biasanya sih itu karena dekubitus. Dekubitus ini adalah luka karena orang yang berbaring lama. Jadi luka pada kalau daerah bokong kita kan agak
Banyak kali kayak gangguan saya di tengah sore yang memberatkan ini ya kan. Oke. Jadi dekubitus itu biasanya itu di daerah bokong itu karena pasiennya berbaring lama. Jadi pada tonjolan bagian tubuh kita yang menonjol yang menempel langsung ke alas tempat tidur itu sering mengalami luka. Nah, itulah dia dekubitus itu tadi. Jadi daerah situ ya. Pokoknya daerah yang menonjol lah yang nempel langsung gitu. Bisa juga nggak di bokong sih, di malleolus lateralis juga bisa gitu ya. Tapi kalau ada yang di bokong ini yang membuat kita tidak bisa melakukan LP gitu. Terus kontraindikasi lainnya itu kalau kadar trombosit kurang dari 40.000 ataupun prothrombin time kurang dari 50%. Nah, ini karena bisa menyebabkan terjadinya perdarahan ya, jadi nggak kita lakukan. Nah, terus satu lagi kalau ada penyakit atau gangguan jantung ataupun pernafasan yang berat itu nggak kita lakukan juga karena posisi si pasien nanti kan harus fleksi tuh semuanya. Nah, jadi kita nggak bisa melakukannya gitu karena takut kan kalau kita lakukan ya semakin terganggulah pernafasannya. Kemudian tindakan lumbal fungsi ini sendiri karena dia merupakan tindakan invasif, jadi pastilah ada komplikasinya. Komplikasinya itu bisa berupa nyeri kepala, kemudian ada hematom epidural ataupun subdural, kemudian karena masuk needle itu tadi bisa menyebabkan infeksi, ataupun kalau udah ada tanda-tanda peninggian tekanan intrakranial yang ringan, terus kita tetap lakukan lumbal fungsi karena memang ada indikasi itu bisa menyebabkan herniasi. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu traumatic TAP. Jadi trauma pada daerah tempat tusukan. Ini saya tampilkan cara gambar ya mengenai cara lumbal fungsinya. Jadi pasien dibaringkan dengan posisi miring pada pinggir tempat tidur. Itu dulu yang kalian bayangkan. Pokoknya kita miringkan, jadi dia posisinya lateral. Nih kita ngelihat si pasiennya kayak gini nih. Kita ngelihat punggungnya, ya kan? Kemudian leher, badan, paha, lutut itu semua dalam posisi fleksi. Jadi ada yang menekukkan, biasa ada satu asisten yang menekukkan supaya posisi pasiennya itu lateral tegak dan fleksi. Lateral tegak tahu ya, jadi memang dia benar-benar lateralnya itu tegak gitu ya. Nah, kemudian lokasi LP-nya itu di L4, L5. Kita mudah, kita tarik aja garis setentang sias. Jadi setentang spina iliaca anterior superior, tahu ya. Jadi ini nih, setentang sini tarik garis tuh. Itu udah pastilah itu L4, L5 ya. Nah, kemudian kalau memang nggak dapet, kita boleh naik satu ruas L3, L4 ataupun naik satu ruas lagi L2, L3. Nah, sebelum kita lakukan tusukan, kita harus melakukan tindakan aseptik antiseptik ya kan. Kita bersihkan kulit dengan yodium, kemudian bilas dengan alkohol, terus kalau perlu memang beri anestesi lokal ya. Kemudian tusukkan jarum sejajar dengan garis tulang belakang. Itu dulu yang kalian ingat. Ya. Kalian kalau ngafal jago sih, tapi ntar ngomongnya benar, tindakannya salah gitu. Itu yang sering saya merepet ya kan. Jadi tusukkan jarum sejajar dengan garis tulang belakang. Tuh berarti sejajar lah kita nusukinnya tuh. Sejajar nih kan garis tulang belakang, berarti harus sejajar nih, ya kan? Kemudian membentuk sudut 10 sampai 20 derajat arah kepala. Tuh berarti ngarah ke atas gitu loh. Arah kepala gitu. Kenapa? Semakin kita tahu alasannya kenapa, kita jadi makin ingat gitu. Jadi makin kecil kemungkinan kita melakukan kesalahan. Kenapa arah kepala? Karena kita kan lokasi kita tuh udah di paling bawah
medula spinalis ya kan, udah di bawahnya kali nih. Nah, kalau kita makin ke bawah lagi, kalau kita arahnya justru ke kaudal, kita justru tidak mendapatkan cairan liquornya ya kan, makanya harus arah ke atas, jadi arah kepala, bukan arah ke atas ya, ntar arah ke atas, arah ke panggul atasnya pula yang kalian pikirkan, maksudnya arah kepala. Jadi supaya cairan liquornya dapat. Terus ya pastilah harus menembus dura mater. Jangan belum nembus dura mater terus bilang nggak dapet ya kan, ya pasti nggak dapet lah kalau belum nembus dura mater ya kan. Nah kemudian kita masuk ke mielografi. Kan tadi udah saya singgung sedikit bahwa kalau ada masa pada spina, kita bisa lakukan LP yang diikuti dengan mielografi. Jadi mielografi ini apa sih, gitu kan? Mielografi ini maaf ya, Dek, tapi itu supaya kalian bangun itu. Keributan anak saya yang tiada tara. Oke. Jadi mielografi ini kita pertama lakukan LP, nih bisa lihat nih ya kan, ada nih gambarnya walaupun sekecil mukmin gini. Jadi kita LP, kemudian kita masukkan zat kontras. Nah kemudian di foto itu dia bisa kita bisa mendapatkan gambaran spinal dengan paraspinal lah sedikit gitu ya. Jadi tindakan ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, ini ada indikasi dan kontraindikasi dari tindakan mielografi ini. Indikasinya adalah apabila ada itu tadi spinal cord tumor, ada kista atau ada spinal nerve root injury ya kan, kemudian ada kompresi dari spinal cord, itu bisa kita kalau ada tanda-tandanya bisa kita lakukan mielografi. Jadi ada indikasi untuk kita lakukan mielografi apabila kita jumpai gejala dan tanda dari penyakit-penyakit tersebut. Terus kalau ada indikasi biasanya pasti ada kontraindikasi ya kan. Nah, kontraindikasinya sebenarnya hampir sama seperti yang kontraindikasi LP. Ya, ini kontraindikasinya kalau ada darah pada cairan cerebrospinal ya kita nggak bisa ngasih zat kontrasnya lagi ya kan. Kemudian ada tanda-tanda peninggian tekanan intrakranial. Kemudian ini tadi dengan menurunnya jumlah ini, kemudian kalau pasiennya ada mengkonsumsi antikoagulan, itu kontraindikasi juga ya. Kalau dia misalnya minum antikoagulan sih sebenarnya bisa kita suruh berhenti dulu beberapa lama, baru kemudian kalau memang perlu kita lakukan mielografi tadi. Kemudian arachnoiditis juga merupakan kontraindikasinya. Nah, jadi ini adalah keuntungannya, dia sebenarnya kita dengan melakukan mielografi itu kita bisa mendapatkan diagnosa yang cukup akurat. Kemudian tindakan ini juga relatif aman dan ya tidak begitu nyeri lah gitu kan. Walaupun yang nyeri juga ya kan. Kemudian resikonya ya memang resiko alergi dari zat kontrasnya itu, kemudian ada resiko ya nyeri kepala juga, ada resiko infeksi, ya kan, tindakan-tindakan LP yang tadi lah ya, bisa jadi masuk dia sebagai resikonya. Nah, keterbatasan dari mielografi ini, dia itu tadi memang bisa melihat kanalis spinalis itu kita dengan jelas. Terus, tapi kalau untuk nerve root-nya itu dia yang bisa nampak itu yang paling proksimal gitu. Nah, jadi kalau ada area-area di luar itu yang mengalami abnormalitas,
itu dia nggak jelas lagi bisa ditunjukkan dengan myelografi ini. Jadi lebih jelas dengan tindakan MRI. Nah, kemudian pada beberapa kondisi, misalnya pada spinal injury, itu ada kadang-kadang kita bisa mengalami kesulitan untuk memasukkan zat kontras ke si pasiennya, ya. Kemudian myelografi ini juga biasanya kita hindari pada pasien-pasien yang sedang hamil, ya kan, karena tetap aja pasti kan kita lakukan foto pakai sinar X-ray, jadi pasti ada radiasinya terhadap si bayi, ya. Jadi prosedur atau tindakan myelografi ini sebenarnya sudah digantikan dengan tindakan yang non-invasif karena kita sudah punya alat yang non-invasif yaitu MRI dan CT, ya kan? Pastilah orang sekarang ini memilih tindakan yang non-invasif daripada tindakan yang invasif karena kalau non-invasif kan resikonya lebih kecil, ya. Nah, jadi ini kenapa MRI atau CT tadi bisa menggantikan posisi si myelografi itu karena dia nggak perlu kan kita lumbal fungsi, ya kan? Udah gitu gambaran yang kita bisa lihat itu lebih jelas kanalis spinalis dengan segala macam isinya, ya kan? Terus gambaran lesinya juga bisa kita dapatkan lebih jelas juga. Nah, kita masuk ke EEG. Jadi EEG ini sesuai dengan namanya yaitu elektroensefalografi, ya kan? Sebenarnya dari namanya aja udah tahu lah ya, pasti hantaran listrik. Elektro kan listrik ya kan, ensefalon otak. Jadi hantaran listrik di otak gitu. Nah, sumber gelombang yang utama itu adalah di korteks. Kenapa ya kok di korteks? Ya iyalah di korteks. Karena kan kita meletakkan elektrodenya itu di scalp, ya kan? Di kulit kepala. Jadi udah pasti yang paling dekat ke scalp itu kan korteks, ya kan? Paling luar dari otak itu korteks, baru bawahnya subkorteks. Ya, saya rasa nggak berubah sih, masih tetap gitu. Oke. Kemudian jadi ini cara meletakkan elektrodenya itu pakai sistem 10-20, itu yang bisa kalian lihat di sebelah kanan ini. Terus indikasi dari EEG sendiri adalah untuk diagnosa dan klasifikasi kejang. Kemudian pada kasus-kasus ensefalopati ataupun ensefalitis itu juga boleh sih kita lakukan EEG, tapi dia lebih bermakna memang pada untuk diagnosa dan klasifikasi kejang. Terus untuk brain death ini juga masih kita pakai untuk memastikan si pasien memang brain death atau enggak, masih seringlah kita lakukan pemeriksaan EEG untuk menetapkan ini kasus brain death atau enggak, ya. Kemudian untuk pengukuran dan prognosis kejang, ya. Sedangkan untuk lesi otak yang gini seperti tumor cerebri atau trauma capitis, kemudian gangguan metabolik atau fisiologi di otak itu hampir sama seperti ensefalopati dan ensefalitis. Jadi dia tidak ada gambaran yang khas untuk kelainan-kelainan itu, ya. Jadi prinsip penilaian EEG ini sendiri dia sebenarnya bukan alat diagnostik yang mutlak, ya. Jadi bisa aja kita jumpai EEG-nya normal tapi klinisnya abnormal. Nah, begitu juga sebaliknya, EEG abnormal tapi klinisnya normal, jadi nggak ada apa-apa gitu loh. Misalnya pasiennya datang itu memang dia kebetulan mau general check up, jadi klinisnya nggak ada apa-apa, dia cuma datang, terus kita EEG, EEG-nya abnormal gitu. Jadi yang penting adalah kita korelasikan dengan klinis. Jadi yang kita terapi adalah klinisnya. Kalau memang klinisnya abnormal, klinisnya ada
kelainan sesuai dengan definisi epilepsi, ya kan? Nah, walaupun EEG-nya normal, itu harus kita terapi. Jangan pula kita bilang, oh nggak apa-apa tuh Bu, anaknya orang udah di EEG normal, nggak usah diapa-apain, didoa-doain aja, mungkin ada yang dukunin atau apa tuh Bu, gitu. Ya enggak lah, kalau memang udah ada klinisnya, udah sesuai dengan kriteria epilepsi, ya kan. Nah, walaupun gambaran EEG-nya normal, itu harus tetap kita terapi, ya. Dasar interpretasi dari EEG ini banyak ya, harus kita pertimbangkan. Ini sekadar kalian tahu aja sih, bukan saya bakal nanya juga di soal ujian apa aja ini, enggak. Pertanyaan saya nanti yang paling mudah-mudah deh. Tenang aja, orang kita juga belajarnya di jam ngantuk gini ya kan. Nggak mungkin lah saya ngasih yang susah-susah. Oke, jadi dasar interpretasinya adalah umur. Jadi umur itu mempengaruhi, ya kan? Kemudian keadaan klinis. Nah, makanya kalau kita minta, artinya kita buat surat permintaan untuk dilakukan EEG, itu biasanya kita tulis secara lengkap. Kondisi klinisnya itu bagaimana sehingga kita meminta untuk dilakukan pemeriksaan EEG. Nah, kemudian pemakaian obat. Nah, ini pakai obat atau enggak nih orangnya? Jadi harus kita tetapkan indikasi kita mau melakukan EEG itu apa, ya kan? Kemudian kita nilai komposisi gelombang EEG-nya, topografinya gimana, kemudian dilihat gambarannya simetris atau asimetris. Terus perubahan aktivitas EEG itu juga bisa kita rekam, misalnya kita beri rangsangan supaya muncullah bangkitan yang kita harapkan. Ya, jadi PS sama HV itu, PS itu adalah photic stimulation, jadi kita kasih cahaya bolak-balik dengan harapan bahwa bangkitannya muncul gitu. Kalau HV ini adalah hiperventilasi, jadi pasiennya disuruh bernafas cepat dan dalam, ya itu juga supaya kita mengharapkan itu tadi juga lah. Apa tadi? Bangkitannya muncul. Oke. Terus kalau ada hujan di tempat saya, nanti nggak kedengeran proklem. Adanya gelombang abnormal, ya udah pasti lah kalau ada gelombang abnormal pasti itulah yang kita interpretasikan, ya kan. Ngebut ya, saya lambat kali. Soalnya saya kok udah jam segini udah mau habis baterai, udah jam tidur ya kan, saya kan anak bayi harus tidur jam segini. Terus gambaran EEG yang abnormal. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi kan ada gambaran abnormal yang spesifik. Jadi kalau kita dapat gambaran EEG yang abnormal, tapi dia spesifik seperti yang udah saya tuliskan ini, capek saya nyebutnya. Jadi misalnya untuk petit mal sama grand mal idiopatik ini, nah kalau udah dapat gambaran seperti itu berarti udah pastilah untuk kedua penyakit ini. Jadi dia abnormal dan spesifik, khas dia. Nah, sementara untuk yang di bawah tuh gambaran abnormal non-spesifik. Jadi kalau abnormal non-spesifik ini, itu yang tadi saya bilang juga, tumor otak, trauma kapitis, meningitis, ensefalitis, metabolic encephalopathy, itu semua gambarannya perlambatan. Nah, cuma kalau tumor otak sama trauma kapitis mungkin perlambatannya vokal, ya kan? Nah, kalau meningitis, ensefalitis, metabolic encephalopathy ini mungkin berarti perlambatannya difus, ya kan, menyeluruh. Oke, terus nah ini adalah keuntungan dan kerugian dari EEG itu. Saya masih banyak kali nih. Keuntungannya sebenarnya tindakannya non invasif, ya kan, jadi terus nggak menimbulkan gimana lah gitu maksudnya. Terus dia murah, portable, resolusi untuk temporalnya bagus. Kemudian ya dia tidak bisa, kerugiannya dia tidak bisa mengukur secara pasti sih sebenarnya gitu. Terus kan tulang tengkorak ini bisa melemahkan aktivitas elektrik itu, jadi kadang-kadang kurang bisa terekam dengan jelas
Kalau suara saya nggak jelas ya udahlah, saya minta maaf aja lah ya. Nggak mungkin saya makin teriak-teriak lagi. Kemudian kita masuk ini khusus untuk diagnostik prosedur dari neurologi. Nah, ini mungkin agak penting ya. Jadi untuk kalau kita mau melihat struktur atau anatominya, itu kita bisa melakukan CT scan, MRI ataupun myelografi ya untuk kita melihat struktur atau anatominya. Nah, sedangkan untuk kita mengetahui metabolismenya itu kita bisa melakukan PET ataupun SPECT ya. Positron emission tomografi ataupun single photon ya, itu sama itu. Kemudian kalau untuk melihat fungsinya, nah kita bisa lakukan EEG, EMG ataupun efek potensial ya. Jadi itu tadi kalau kita udah tahu kira-kira kemungkinan diagnosanya yang mana, jadi kan kita udah bisa tinggal memikirkan, oh ini kita mau lihat ininya nih, ini kita mau lihat ininya, nah gitu kan bisa langsung terarah. Jadi kan nggak mungkin kalian misalnya minta, kita lakukan CT scan, MRI, kemudian kita EEG, EMG, kena marah lah ya kan. Kalau masuk di neuro sih, kalau nggak ya nggak kena marah, terserah. Kemudian untuk tahu gambaran pembuluh darahnya itu bisa kita lakukan PCB, angiografi ataupun MR angiografi. Nah ini adalah saya agak ngebut deh ya, kayaknya nanti jam saya habis, kasihan berkurang juga kan jam tidur kalian ya kan, sama-sama berkurang jam tidur kita. Oke, saya ngebut. Untuk ini CT tadi CT scan, nah itu kan dia kita mau lihat strukturnya ya kan, sama kayak MRI tadi, ini kita mau lihat strukturnya. Nah durasinya itu kalau CT scan itu termasuk singkat sekitar 20 sampai 40 menit ya. Kalau MRI itu sekitar 45 menit. Nah kalau PET sama SPECT ini kita kan tadi mau lihat fungsinya ya. Fungsinya dia sama metabolisme gitu ya. Itu sekitar 2 sampai 3 jam, sedangkan untuk SPECT sekitar 1 sampai 2 jam. Nah, ini adalah gambaran untuk kita melakukan CT scan. Jadi itu orangnya harus berbaring masuk ke rongga ini nih yang bulat ini ya. Kemudian itu tadi prosesnya sekitar 20 sampai 40 menit. Orangnya harus tidak bergerak. Kalau bergerak bisa menimbulkan artefak-artefak ya. Jadi ini hampir sama seperti tadi. Oke. Nah, ini keuntungannya. Jadi keuntungan dari CT ini dia ketersediaannya itu hampir di semua rumah sakit itu ada, terus prosesnya itu cepat, terus dia baik untuk melihat tulang sama lesi perdarahan yang akut ya. Jadi dia baik untuk itu. Kemudian kalau ada klasifikasi dia juga bagus. Kemudian keterbatasan pasien untuk kita lakukan CT scan itu juga hampir tidak ada. Jadi hampir semua pasien itu bisa kita lakukan CT scan gitu. Hampir nggak ada deh kontraindikasinya. Oke. Terus kerugiannya itu ya radiasi, ya kan, radiasi dari sinar X-ray-nya. Kemudian dia kurang baik untuk menggambarkan, memvisualisasikan dari fossa posterior. Kalau ada lesi di fossa posterior, karena di situ banyak tulang, ya kan. Jadi dia suka kurang jelas kalau daerah situ yang kita minta. Nah, ini indikasinya adalah untuk acute stroke, transient ischemic attack, kemudian ada nyeri kepala yang akut, dan nyeri kepalanya itu sangat nyeri gitu deh, sangat nyeri, bisa dibarengin dengan ada tanda-tanda gangguan neurologis vokal. Nah, itu biasanya kita indikasikan untuk dilakukan CT scan karena kita takut itu adalah tanda-tanda kalau nyerinya istilahnya thunderclap headache. Jadi nyeri kepala tuh kayak pokoknya nyeri kali lah gitu. Nah, itu kita lakukan CT scan ya. Kemudian acute head injury, ya pastilah ya. Kemudian kalau kita duga ada tanda-tanda hidrosefalus, kemudian perubahan status mental. Jadi misalnya kayak saya gini, orangnya baik, lembut gitu, terus tiba-tiba enggak gitu kan. Itu perubahan status mental tuh boleh deh di CT scan gitu. Tapi kalau emang dasarnya udah pemarah, ya hari ini pemarah juga ya nggak usah lah.
memang kayak gitu ya kan. Nah, kemudian satu lagi secondary indication-nya misalnya tidak ada MRI. Jadi MRI ini kan masih belum semua rumah sakit lah, belum lah. Maksudnya masih lebih jarang daripada CT scan gitu. Walaupun udah cukup banyak juga, tapi dia masih lebih jarang lah daripada CT scan. Kalau CT scan tuh kayaknya di semua ada deh, ya kan? Nah, jadi kalau kita rasa sebenarnya kita mau lakukan MRI nih, tapi di tempat kita tuh nggak ada. Kita jumpai gejala klinis seperti yang ditulis di slide yang indah ini. Nah, ya udah kita scanning aja lah, paling nggak ada tindakan kita yang memungkinkan untuk melihat lesi yang mungkin kita dapatkan. Kemudian ini adalah indikasi CT dengan IV kontras. Jadi kalau kita mau lihat misalnya tumor, nah kalau tumor itu dia lebih jelas biasanya kalau dengan kontras ya. Kemudian infeksi. Jadi kita mau lihat enhancement-nya ya, inflamasi ini pada MS multiple sclerosis. Oke, nah kontraindikasinya ini CT scan ini sebenarnya tidak ada kontraindikasi mutlak. Oke. Nah, kemudian ini tadi juga karena dipakai sinar X-ray, jadi pada orang-orang hamil, ya wanita hamil ya, nggak mungkin pria hamil. Wanita hamil, ya itu harus kita mempertimbangkan untung ruginya, gitu. Jadi kalau memang prosedur kita CT scan ini untuk dilakukan tindakan yang menyelamatkan nyawa si ibu, maka tindakan CT scan ini boleh dilakukan, ya kan? Jadi harus dengan pertimbangan yang benar-benar kalau pada wanita hamil ya. Kemudian kontraindikasinya lagi ya ini ya kalau dia alergi sama zat kontras nggak bisa. Kemudian pada pasien yang dengan gangguan ginjal itu juga harus kita pertimbangkan benar-benar karena kalau kita mau kasih zat kontras bisa memperberat fungsi ginjalnya atau memperjelek fungsi ginjalnya. Nah, ini adalah gambaran potongan misal pada CT scan itu. Jadi ini namanya potongan aksial yang paling kiri, ini potongan koronal, kemudian ini potongan sagital. Tinggal beberapa detik lagi ya kan. Nah, ini adalah gambaran dari CT scan yang normal. Jadi bisa kalian lihat ini yang kayak tapal kuda ini adalah ventricle ya, ventricle ketiga. Ini dia ya kayak ginilah normalnya. Kemudian ini midline-nya straight. Ya bukan harus lurus sekali, enggak. Cuma ini kan bisa kalian lihat, bisa kalian bayangkan bahwa dia nggak ada ke kanan, ke kiri, atau gimana. Terus sulkus-sulkusnya ini, sulkus-sulkus leku otak ini juga simetris, ya kan? Kiri kanan tuh sama lah. Kemudian spoolnya, tulang tengkoraknya ini intak, ya, nggak ada edema dari itu. Jadi sebenarnya prinsip penilaiannya dia kita lihat densitasnya isodens kah, hipodens ataupun hiperdens ya. Jadi kalau yang makin putih itu namanya hiperdens, itu biasanya ke arah gambaran tulang, kemudian kalau ke bawah itu ke bawah ya, jelek kali kata-katanya. Tapi ya udahlah, capek mikirnya. Kalau yang hipodens tadi itu lebih gelap dia, itu ke arah udara, kemudian otak ini merupakan referensi dari densitasnya. Jadi dia isodens. Jadi otak itulah dasar penilaiannya. Oke, ini gambarannya bisa kalian lihat. Ini CSF adalah cerebrospinal fluid ini, ya kan? Kan gelap ya, berarti hipodens. Ini isodens brain-nya, ya kan? Kemudian ini bone, tulang tengkoraknya, dia hyperdens. Oke, kita ngebut. Kemudian ini adalah gambaran infak, ya infak yang hitam ini anterior, ini infak pada middle cerebral artery, ini posterior. Pokoknya lihat aja. Kalau dia gelap biasanya dia infak, oke? Nah ini untuk hemorrhage, jadi ini bisa lihat ini putih, hemorrhage ya putih, jadi arah ke hyperdens, ya jelas ya. Ini pada putamen. Ini perdarahan subarachnoid, lihat dia mengisi sulkus-sulkusnya. Oke? Nah, ini perdarahan epidural. Sangat semangat sampai salah-salah ya kan. Epidural hematom ini lihat biconvex. Kita ngebut ya, dia maafkan saya yang tadi agak-agak error menampilkan ini sampai ganti di laptop loh, benci kali saya. Terus ini itu khasnya epidural ya. Dia gambarannya biconvex. Nah,
Salah satu lagi gejala yang khas pada epidural hematom adalah lucid interval. Itu harus kalian ingat, lucid interval. Jadi lucid interval itu adalah masa sadar di antara dua masa tidak sadar. Jadi dia kecelakaan nih, gebrak gitu kan, nggak sadar dia. Terus dia sadar, bagus, bisa cerita-cerita sama kita lagi. Tiba-tiba nggak sadar lagi. Nah, itulah namanya lucid interval. Ya, itu khas untuk epidural hematom. Hematomi? Enggak. Terus ini subarachnoid hemorrhage. Nah, ini bisa jelas kalian lihat ya perbandingan kiri makanannya. Jadi ini kelihatan kan mengisi sulcus-sulcus ini yang putih-putih ini. Oke, nah ini subdural. Subdural tahu ya, berarti ya di bawah dura. Sub itu di bawah gitu ya. Kemarin saya nguji koas lah mungkin ya. Saya kan orangnya ini kan, ya gitulah lembut-lembut gitu, lembut-lembut pemarah. Jadi begitu salah sub aja nggak tahu ya saya marah lah. Jadi ini untuk subdural. Bisa dilihat bedanya tadi dengan epidural ya. Nah ini kan kelihatan nih kedorong, ya kan? Ventrikelnya ini kan sebelah jelas, sebelah nggak jelas ya. Saya takut kelamaan saya ngomong. Aduh, udah jam segini. Oke, ini adalah kalsifikasi yang normal. Jadi kalau ada kalsifikasi pada daerah ini, gambaran putih, maksudnya jangan langsung cepat-cepat bilang ini adalah darah karena dia hyperdense ya. Jadi ini adalah daerah-daerah di mana memang fisiologis dia ada kalsifikasi. Paling sering sih sebenarnya ini nih pada plexus choroideus, tempat menghasilkan LCS ya. Oke. Terus kita masuk ke MRI. Ini contoh gambarannya aja, mana tahu ada yang belum pernah lihat kan dari mana gitu. Oke. Nah, MRI ya. MRI udah pastilah namanya aja magnetic resonance imaging ya kan, udah pastilah pakai magnet ya kan. Tunggu ya, saya pilih mana yang harus dibaca aja, kayaknya nggak ada penting-penting kali. Oke. MRI ini hampir sama juga kayak tadi, dia berbaring di itu kan, masuk juga ke chamber yang bulat itu tadi, cuma waktunya ini lebih lama, dia sekitar 45 menit gitu. Pokoknya lebih lama deh. Nah, jadi kalau orang-orang dengan klaustrofobia itu jelas sekali deh. Jadi dia langsung takut. Jadi kita nggak bisa melakukannya. Terus kan nggak semua juga mau dikasih obat penenang ya. Jadi itulah salah satu kesulitan kita kalau kita mau melakukan MRI ini. Saya beberapa kali dapat pasien klaustrofobia, jadi nggak bisa. Ya udah. Terus karena dia pakai sinar ya, oke, magnetik inilah magnet ini. Jadi kalau orang-orang dengan ada implan metal gitu kan, terus pacemaker itu nggak bisa ya, nggak bisa di MRI. Nah dengan kondisi pasien yang seperti inilah makanya kita melakukan balik ke myelografi. Nah kalau orangnya tidak bisa di MRI dengan adanya ini kesulitan ini, dia pasang pacemaker, ada metal implant gitu, terus dia klaustrofobia, itu kan nggak bisa kita lakukan MRI berarti ya kan. Nah kita bisa lakukan myelografi kalau memang perlu. Oke, kita masuk ke transcranial Doppler. Ini seperti USG. USG kayak orang objin ya kan, kayak USG tapi ini kita di kranium, ataupun kayak echo di kardio. Terus ini ini adalah Windowsnya ya, jadi daerah orbita, temporal, submandibular, dan occipital. Terus ini untuk melihat ya prinsip kerjanya sama, pakai kayak gelombang ultrasound juga ya. Kemudian jadi tindakannya ini tidak invasif, jadi dia aman, mau kita kerjain berulang-ulang juga suka hati, mana tahu kurang kerjaan ya kan, satu pasien mau sampai 10 kali satu hari ya terserah kalau mau gitu, tapi kan nggak dibayar ya kan. Oke, terus akurasinya tinggi dia untuk arteri
baterai media sekitar 87%, kemudian sensitivitasnya itu sekitar 85%, sedangkan spesifikasinya itu sekitar 90%. Nah, hasilnya ini cukup akurat ya. Jadi makanya sebenarnya bagus sih gitu kan. Terus dia bisa divisualisasikan. Terus kegunaan dari TCD ini sendiri untuk sirkulasi, kita mengetahui sirkulasi pembuluh darah dari kranium, terus ada kelainan hemodinamik, terus ada vasospasm karena perdarahan subarachnoid ya. Kalau orang habis perdarahan subarachnoid itu ada kemungkinan bisa terjadinya vasospasm. Jadi bisa kita follow up dengan melakukan TCD ini. Kemudian bisa kita untuk melihat adanya AVM juga bisa kita lihat seeding arterinya, kemudian kasus-kasus yang dicurigai dengan gangguan aliran darah otak misalnya cedera kepala, sefalgia kronis, migrain, vertigo ataupun TIA. Nah, keuntungannya tadi dia non-invasif, bisa cepat dan mudah untuk diulang-ulang, bisa di-perform bedside ya kan, bisa kita lakukan bedside karena alatnya portable. Terus bisa ini untuk kita monitor tadi spasm tadi. Kemudian kerugiannya itu sensitivitasnya hanya sekitar 80% kalau dibandingkan dengan angiografi. Ya, ini udah lewat 1 menit, maaf ya. Terus ini operator dependent. Jadi maksudnya operator dependent itu ala bisa karena biasa, gitu. Ya kan, kalau makin sering kita lakukan, kita pasti semakin ahli. Ya, jadi tergantung operator dependent. Jadi tergantung sebenarnya arah kita mengarahkan itunya tadi, truknya tadi. Jadi kalau kita salah arah, kadang-kadang bisa kelihatan seperti penyempitan atau aliran darahnya kencang, padahal itu karena kita salah mengarahkan truknya. Ya, jadi untuk pembuluh darah yang distal itu dia kurang dapat karena kan kita windownya tadi dari kranium juga, ya kan. Nah, ini untuk kalian nih, kalian kan keras kepala gitu kan, banyakan tuh susah untuk dilakukan PCD. Jadi dia memang kadang-kadang sulit kita dapatkan Windows-nya itu kalau pada orang-orang yang kepala tengkoraknya itu tebel, ya, keras kepala berarti kan. Oke. Terus keterbatasannya jadi ya ini tadi operator dependent, terus oke, inadequate dari temporal Windows ya Windows. Karena kita paling sering memang ngambilnya dari temporal ya. Terus angiografi, ini berarti udah mau habis deh, tenang aja. Jadi angiografi ini sama seperti sebenarnya kateterisasi di jantung. Jadi kita letakkan needle-nya di daerah femoral ataupun brachial. Walaupun rata-rata sekarang semua sudah memakai apa namanya dari arteri brachial. Jadi femoral hampir tidak digunakan lagi karena morbiditasnya lebih besar kalau dari femoral ya. Terus ya, keuntungannya ya dia bisa memang memvisualisasikan secara jelas seluruh pembuluh darah ya di otak lah maksudnya. Oke, terus ya ini oke, nah ini indikasinya bisa lihat pseudoaneurisma, trombosis, AVM, AVF, kemudian yaitu. Nah, kemudian untuk terapeutik juga bisa kalau kita mau melakukan embolisasi, stenting, trombolisis ataupun trombektomi. Kontraindikasinya tidak ada kontraindikasi mutlak. Cuma kita kalau ada inilah tetap kalau gangguan fungsi ginjal itu harus kita perhatikan ya. Kalau ada kita masukkan zat kontras ini pasti harus kita cek fungsi ginjalnya. Terus pemakaian koagulan ataupun dia alergi dengan zat kontrasnya. Ya, ini slide terakhir saya. Inilah gambaran cerebral angiografi itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kalian memang yang hadir itu memang 90. Berapa jumlah ininya, Ketua? Total mahasiswa 122, Dok. 122 tersinggung kali saya loh. Yang datang cuma segini. Kenapa? Jadi ini absennya gimana, Ketua? Biasanya sih, Dok. Kami nge-absensinya dari e-learning gitu, Dok. Oh gitu ya? Yang nge-absensi sendiri. Izin dokter.
Izin dokter, izin Oh Diko. iya, silakan Diko. Dokter. Ya dokter. Kayak mana absennya Diko? Di screenshot aja dokter. Nanti jumlah pesertanya dokter. Nanti saya kirimkan ke Saya dokter. screenshot aja. Diko aja yang screenshot. Udah Diko. Belum dokter, ini baru mau di screenshot dokter. Izin dokter, lembar pertama. 1, 2. Oke, izin dokter. Ada 4 slide ini dokter. Oke. Ya, silakan Diko. Lembar Makasih kedua, ya. baik dokter, lembar kedua 1, 2, 3. Oke, slide ketiga 1, 2.